Jam 5 sore. Langit cerah, matahari masih bersinar hangat. Angin dari puncak Slamet berhembus lembut membawa kedamaian dalam suasana syahdu di ruang rawat inap VVIP 5 tersebut. Jauzan terlihat segar dengan senyum mengembang, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya dalam kebahagiaan yang terus meluap-luap. Berkali-kali dia terlihat meraba dadanya, seolah menenangkan degup jantungnya yang sore ini melaju dengan begitu cepat. Sang papa, Amin Zuhri menepuk pundaknya, memberikan dukungan kekuatan pada sang pemuda yang terlihat gugup. Lelaki setengah baya itu nampak sehat berjalan tanpa kursi roda dengan kaki rentanya yang perlahan. Beliau mengenakan koko putih dan sarung elegan warna abu. Sementara sang putra mengenakan baju koko putih tulang dengan bordir coklat emas di beberapa sisinya, dengan setelan celana kain warna coklat dengan peci warna coklat gelap. Wajahnya sedikit pucat terlihat menahan sakit dengan mata sayu. 4 perban yang tersembunyi di balik bajunya terlihat sedikit menebal sehingga tubuhnya yang besar kekar makin terlihat berisi meski lemah. Tapi, terlepas dari sakitnya, dia tetap terlihat gagah, dengan keelokan rupa wajahnya yang khas, tetap menawan mata sesiapapun yang memandangnya, meski berkali-kali terlihat matanya terpejam dengan bibir tergigit ditarik ke samping menahan sakit akibat luka infeksi atas jahitan operasinya. Tangan kanannya juga masih teraliri cairan infus RL sebagai tempat memasukkan obat-obatan intravena. Sungguh kekuatannya langsung hadir di momen indah yang ingin dia segerakan ini. Mempelai wanita sudah datang, Pak Zuhri, sebaiknya ijab kabul segera dilaksanakan saja. Sudah jam 5:05 menit. Ucap sang penghulu. Baik, monggo saja, para saksi untuk masuk ke dalam. Mempelai wanita biar di luar dahulu. Ucap Pak RT. Pak bangun, diaturi masuk. Ucap Pak Zuhri. Iya, Pak bangun, Bu Selina, mempelai biar ditemani Bu Arifah saja. Ucap Bu Risma. Bagaimana nak, siap? Ini bukan pertama kalinya kamu mengucapkan ijab kabul. Tapi pernikahan ini istimewa yang mungkin akan kamu ingat seumur hidupmu. Papa yakin, ini akan menjadi ibadah terpanjangmu nak, pernikahan terakhirmu. Bisik Amin Zuhri pada sang putra. Papa benar, ini sangat istimewa, jika Fauzia dahulu atas perjodohan dari Papa, tapi Anya, dia pilihan saya sendiri, dan di bulan Ramadan ini, sebagai bulan yang penuh berkah, semoga Allah akan memberkahi keluarga kami ke depannya. Saya ingin terus melindungi Anya, membersamainya dalam setiap suka maupun duka. Jawab Jauzan. Papa bangga sama kamu, bahkan di kala sakit ini, tekadmu melindungi dia tak goyah. Allah membersamai niat baikmu nak. Sekali lagi Amin Zuhri menepuk bahu sang putra yang terduduk di bed pasien. Mas Jauzan Zuhri, apakah bisa duduk di kursi? Sang penghulu bertanya. Insya Allah. Jawab Jauzan sambil berusaha bangkit dan duduk di kursi yang sudah disiapkan sambil mendorong tiang infusnya. Para saksi duduk di sofa, termasuk Bu Selina dan Bu Risma. Sementara Pak Bangun, sebagai wali nikah, penghulu, dan Jauzan, sebagai mempelai laki-laki duduk di kursi yang saling berhadapan. Bagaimana Bapak Bangun Anggoro? Apakah Anda akan menikahkan putri Anda sendiri? Kembali sang penghulu bertanya. Ya, saya sendiri yang akan menikahkan putri saya. Ucap Bangun Anggoro tegas penuh semangat. Mau menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Dua-duanya boleh. Jawab Bangun mantap. Baik, monggo. Bisa dimulai. Mas Jauzan, Anda sambut tangan, bersalaman dengan calon mertua Anda. Sang penghulu memandu jalannya akad nikah, beliau duduk di sebelah Bangun Anggoro berhadapan dengan Jauzan. Pak Zuhri menyodorkan kertas yang bertuliskan nama lengkap sang anak, juga namanya sendiri. Bangun Anggoro membacanya sekilas, kemudian dia mengambil tangan calon menantunya dan mulai membaca tasmiyah. Tatapan Bangun sangat tajam kepada sang calon menantu. Bismillahirrahmanirrahim, Ya Muhammad Jauzan Hairu Umah Zuhri bin Amin Zuhri, Ankatuka wa zawajtuka maktubataka anyelir septining tias Anggoro, binti Bangun Anggoro alal mahril hiliyah, halan. Ucapan Bangun dengan suara lantang dan tegas terdengar menggetarkan seisi ruangan rawat inap. Qobultu nikaha wa tazwijaha alal mahril madiskur waraditu bihi, walahu waliyu taufik. Jauzan mengucapkan kalimat qobul dengan lancar dan tenang. Dia menatap sang mertua dengan mata teduh penuh keyakinan dan kemantapan. Bangun tersenyum puas. Ya Muhammad Jauzan Khairu Umah Zuhri bin Amin Zuhri, saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan anak perempuan saya, Anyelir Septining Tias Anggoro binti Bangun Anggoro, dengan mas kawin 1 set perhiasan berlian dibayar tunai. Bangun mengulangi kalimat ijabnya dalam bahasa Indonesia. Saya terima nikah dan kawinnya Anyelir Septining Tias Anggoro binti Bangun Anggoro dengan mas kawin tersebut, dan saya telah ridho, dan semoga Allah memberikan anugerah. Sekali lagi Jauzan mengucapkan kalimat qobul dengan lancar dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, para saksi, sangih. Sang penghulu bersuara. Sah, alhamdulillah.
Pak Zuhri tersenyum lega sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Acara berlanjut dengan doa yang dipimpin oleh sang penghulu yang berlangsung sangat hikmat meski begitu sederhana. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semua yang hadir turut mengucapkan doa untuk kedua mempelai. Mas Muhammad Jauzan sudah sah menjadi suami dari Mbak Anyelir, Dr. Anyelir Septining Tias. Beliau ini dokter bedah ya? Pak penghulu menjelaskan kembali. Spesialis bedah soraks. Terang bangun Anggoro dengan bangganya. Masya Allah, Nyi, jadi kewajiban dan hak sebagai suami sudah melekat pada diri Anda atas saudari Anyelir. Dan ini ada berkas yang harus ditandatangani, juga ada sikhat taklik yang harus Anda baca. Dengan begini, dan mulai saat ini, Pak Bangun Anggoro lepas tanggung jawabnya, sudah menyerahkan sepenuhnya Mbak Anyelir kepada Anda. Jaga amanah ini dan meski Anda sudah tahu, saya ulangi sekali lagi, kewajiban suami kepada istrinya, Anda juga bisa baca dan dipahami monggo. Sang penghulu menyerahkan buku nikah yang harus ditandatangani. Sementara Jauzan membaca sebuah kalimat sikhat taklik secara lantang, yang merupakan ikrar perlindungan secara hukum atas istri oleh negara. Sudah memahami? Insya Allah. Alhamdulillah, mempelai wanita silakan masuk untuk menandatangani surat nikah. Seru sang penghulu. Anyelir berjalan masuk bersama Bu Arifah, dijemput oleh sang mama, Selina. Jauzan tak bisa menyembunyikan keingintahuannya atas wanita yang kini telah halal baginya itu. Dia menatap lurus ke arah pintu dengan dada berdebar tak karuan, menyatu antara sakit dan bahagia, juga syukur yang tak henti-hentinya dia panjatkan, lewat kedua bibirnya yang masih saja basah bergetar melafalkan tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan begitu wajah teduh dan cantik itu muncul, jantungnya semakin cepat saja berdetak. Wanita pujaan itu terlihat begitu anggun dengan balutan hijab serba putih dengan hiasan beberapa payet pada gamisnya. Dan baru kali ini, dia melihat ada sapuan make up di wajah itu. Sungguh semakin bercahaya dan membuatnya terpesona, pipi kemerahan dengan dua kejora kembar yang jeli dan berbulu lentik, hidung bak daun tunggal, alis tebal dan bibir yang bagai delima mereka, kini semuanya, seutuhnya miliknya. Jauzan tersenyum. Jiwanya berbunga dengan keharuman yang memenuhi ruang hatinya. Tidak ada kebahagiaan sedalam ini. Pada hari-hari sebelumnya, pun saat pernikahan sebelumnya dengan almarhumah Fauzia, mamanya Zio. Mas Jauzan dan Mbak Anyelir, monggo ditandatangani. Suara sang penghulu kembali terdengar membuyarkan lamunan Jauzan yang sangat dia nikmati. Iya. Ucapnya gugup. Keduanya diarahkan duduk di sofa untuk menandatangani berkas pernikahan. Jauzan sedikit grogi, tangan kanan yang masih teraliri infus dengan inflow 22G itu sedikit gemetar kala menggoreskan tinta di atas kertas putih dan buku nikah. Sementara Anyelir terlihat kalem dengan pembawaan tenang. Benarkah dia tenang? Ataukah dirinya saja yang lebay? Pikir Jauzan dalam perasaan yang terus berkecamuk di pikiran. Penandatanganan usai, acara ditutup dengan doa panjang untuk kedua mempelai oleh sang penghulu. Dan, kala petang hari saat azan maghrib mulai berkumandang, ruangan itu sudah kembali sunyi, dengan hanya dihuni oleh kedua mempelai yang bahagia, yang kini sudah berstatus halal sebagai pasangan suami istri. Langit masih menyisakan warna jingga di ufuk barat. Senja telah merenggut siang, menyapa malam dengan semburat warna lembayung yang temaram. Kabut tipis mulai turun seiring hawa dingin yang mulai menyesap tubuh. Anyelir menutup kembali pintu ruang rawat inap, juga gordin pada jendela dan kembali menyalakan AC. Dia menemani sang suami yang duduk terpekur di ranjang pasien. Gamis putihnya telah terganti dengan gamis coklat muda dengan jilbab instan motif pastel yang lembut. Di mata Jauzan, apapun yang dikenakan istrinya tetap memberikan kesan anggun yang membuat hatinya berdesir bergetar setiap kali menatap. Sungguh keindahan nyata yang selama ini hanya ada dalam angan, tanpa mampu menyentuhnya sama sekali. Dan kini, semua halal, bahkan menjadi ibadah yang bernilai pahala. Ya, suara azan maghrib sayup terdengar, malam menjelang mengusir senja. Keduanya saling tatap dengan senyuman hangat yang mengembang di bibir masing-masing. Sayang, aku ingin mendoakanmu mendekatlah. Seharusnya kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan berlanjut di kamar pengantin, tapi sepertinya saat ini belum bisa. Jadi, cukup sholat sunnah saja dulu setelah akad tadi, selepas sholat maghrib ya. Suara lembut Jauzan memecah sunyi. Dia berucap tanpa melepas senyuman hangat di wajahnya, mempesona sosok cantik di hadapan yang ternyata juga gugup menatap matanya. Iya mas, tidak usah berpikir yang macam-macam dulu. Kita syukuri takdir kita saat ini. Aku akan merawat mas, sampai mas benar-benar sembuh. Ucap Anyelir lembut seraya mendekat. Maaf. Hanya itu kata yang bisa keluar. Jauzan menahan gejolak pada jiwanya yang terasa meledak-ledak. Kebahagiaan itu tak terlukis kini, sayang. Hatiku berbunga, mekar, sangat bahagia penuh syukur. Ya, kamu, buka puasa dulu.
Suara lelaki itu serak menahan perasaan. Iya, aku sudah minum. Mama bawa banyak banget makanan dari catering. Aku akan pilihkan buat Mas kalau Mas kepengen makan. Ucap Anya serius. Aku sudah kenyang sayang. Kenyang? Ya, kenyang menatap kamu, tapi seperti candu. Kenyang ini nikmat yang tak mau aku berhenti. Ucapan dan tatapan teduh Jauzan membuat hati Anyelir meleleh. Apalagi tangan kekar itu kini menggenggam jemari lentiknya dengan hangat. Ketentraman menjalar ke seluruh tubuh, serasa mendapat perlindungan dari sang pemilik tubuh kekar yang berparas elok di hadapannya. Mas, mau ku bantu duduk menjadi imamku? Kita sholat dulu yuk. Ajak Anyelir. Suaranya lembut. Jauzan mengangguk, melepas genggamannya dengan masgul, sembari menyeka air matanya yang tak kuasa jatuh karena saking harunya. Kita sholat maghrib dulu saja ya sayang, baru sholat sunnah 2 rakaat setelah akad. Ajaknya. Baik, tapi qobliyah ba'diyah maghribnya apa terlewat begitu saja? Sanggah Anyelir. Boleh. Suara Jauzan begitu lembut menghangatkan hati Anyelir yang selama ini beku dalam kesendirian. Aku udah dulu mas. Iya. Anyelir buru-buru masuk ke kamar mandi. Jauzan tersenyum mendapati pipi sang istri yang kini begitu merah merona karena malu. Ah, betapa beruntungnya dia mendapat pasangan yang pemalu dan manis. Tak berapa lama Anyelir kembali dengan wajah basah dan mengenakan hijabnya dengan sedikit berantakan. Perlahan, Jauzan melangkah ke arah kamar mandi juga dan mengambil air wudhu. Sesaat kemudian, keduanya sudah dalam posisi siap sholat berjamaah. Anyelir menggelar sajadah di belakang suaminya berdiri. Tapi dia juga menyiapkan kursi jika sewaktu-waktu lelaki itu tidak kuat berdiri agar bisa duduk. Allahu Akbar. Takbiratul Ikram terdengar dari mulut sang imam dan sholat pun dimulai. Bacaan Jauzan di sholat maghrib mengalun merdu. Dia membaca Al-Fatihah perlahan dan baru kali ini didengar oleh Anyelir. Alunannya khusyuk dengan kefasihan maharijul huruf dan tajwid yang begitu cermat. Dia tentu telah belajar tahsin Al-Quran secara mendalam. Bacaan berlanjut. Lantunan surat An-Naziat begitu merdu di telinganya. Hingga tanpa sadar, 46 ayat itu lolos begitu saja tanpa ada rasa jenuh atau bosan sedikit pun. Berlanjut dengan rakaat kedua, suaminya membaca surah Al-Insyirah yang pendek. Hingga sholat fardu itu usai dan keduanya melanjutkan dengan sholat sunat ba'diyah seperti yang disepakati tadi, kemudian berlanjut melakukan sholat berjamaah kembali, sunnah 2 rakaat setelah akad. Tapi, di akhir sujudnya, Jauzan terlihat kepayahan. Hingga salam terdengar, suara itu serak terdengar seperti menahan rasa sakit. Anya, sayang? Ya mas? Anyelir masih dalam jikirnya kala suara serak sang suami terdengar. Mendekatlah, aku ingin mendoakanmu. Suara Jauzan kembali terdengar lemah seolah seperti menguras tenaga. Anyelir patuh mendekat, tapi wajah tampan itu kini memucat dengan aura menahan sakit. Tangan Jauzan terulur, meraih kepala sang istri, kemudian memegang keningnya. Allahumma inni as'aluka khairuha, wa khairu ma ajabaltaha alaihi, wa auzubika min syarriha, wa syarri ma ajabaltaha alaihi. Jauzan mengecup kening istrinya lembut, seluruh tubuh Anyelir terasa meremang panas. Lelaki itu bangkit seraya mengucap lagi. Jadilah istri yang taat ya, jangan pernah membahas umurmu yang lebih tua, karena kini aku suamimu, sekaligus pemimpinmu. Kamu boleh hebat di luar sana, tapi di dalam rumah kita, keputusan tetap di aku meski aku pun juga tidak akan egois dalam mengambil sikap. Insya Allah mas. Alhamdulillah, lukaku sakit, aku ingin berbaring dulu. Lelaki itu bangkit dan menuju ke arah tempat tidur pasien. Sementara Anyelir terkejut, melihat ada darah segar dari luka operasi yang infeksi kemarin, yang mengenai baju koko putih yang dikenakan sang suami. Bab 75, sebuah dilema. Mas, maaf, lukanya boleh saya lihat? Boleh, tentu saja, sedikit sakit, tapi tidak begitu sih, ini setelah berbaring lumayan enak. Jawab Jauzan sembari tidak melupakan senyumnya. Tapi, ada sakit yang disembunyikan yang tentu saja dengan mudah terbaca dari raut wajah sang suami. Anyelir cepat bergerak, mengambil kotak obat yang dia minta untuk selalu disiapkan di ruang tersebut, kemudian berjalan mendekat, dan gerakannya sedikit kaku tertahan kala menatap manik mata sang pasien yang terluka tersebut, yang sedari tadi tak pernah luput dari menatapnya. Mas, boleh saya? Jangan sungkan bicara denganku, aku suamimu kini sayang. Potong Jauzan cepat. Iya, bajunya dibuka ya? Pinta Anyelir ragu. Buka saja bajuku, semua juga boleh, ini milik kamu juga sekarang. Jauzan menggoda istrinya. Wajahnya masih tak melepaskan senyum. Ya, begitu kuatnyakah sosok laki-laki? Sehingga saat raga yang lemah berdarah, masih mampu untuk terus tersenyum? Saya, Allah. Wajah Anyelir diselimuti kekhawatiran, tegang,
tapi masih dengan pipi yang merah merona menahan malu dan kikuk. Sementara Jauzan terlihat lebih santai, mungkin rasa sakit itu kini memang benar-benar sudah tertelan, jauh ke dalam lubuk hatinya yang dalam. Perlahan tangannya bergerak melepaskan cingkokonya satu persatu. Dia menyibak baju bagian atasnya dengan santai. Terpampang jelas tubuhnya yang polos dengan otot dada dan perut yang kekar, tapi 3 perban pada bagian perut dan 1 di bagian dada kiri menghias di sana. 1 perban di bagian perut dalam kondisi basah dengan cairan merah yang terlihat merembes. Astagfirullah, Mas, mungkin karena gerakan sholat, jadi lukanya gagal mengering. Harusnya tadi sholat bisa sambil duduk saja, kan ada rusuhnya. Anyelir berucap dengan nada sesal. Gak apa-apa, itu atas kehendakku sendiri. Jangan menyalahkan syariat agama. Aku tidak sabar ingin segera menjadi imam yang sempurna untuk istriku. Ucap lelaki itu pelan tapi jelas terdengar. Dia juga menyuguhkan senyuman hangat yang mematahkan sesal di dada Anyelir. Hatinya kembali meleleh. Sungguh sosok Jauzan ini sangat istimewa dan pandai menggoda istri. Anyelir menatap sekilas wajah tampan itu kemudian tanpa sepatah kata, dia mengenakan sarung tangan, mengambil nacel fisiologis dan membuka perban luka perlahan. Terlihat jelas robekan kecil luka yang masih baru dengan darah mengalir di sana. Tidak ada nanah, tapi jaringan yang gagal rekat itu sedikit mengering dan renggang kembali. Mas? Ini, lukanya perlu perbaikan, aku harus melakukan operasi kecil agar dia bisa kering merekat kembali. Ucap Anyelir dengan rona sedikit sesal. Astaga Anya, ya perlulah, nanti juga kering, sudah, ditutup perban saja lagi. Elak Jauzan. Mas, nggak bisa gitu, memang didiamkan juga sembuh, tapi luka ini akan menjadi jaringan parut, kulitnya tidak akan menyatu, sehingga akan terisi keloid yang tidak enak dilihat. Tukas Anyelir cepat. Tidak enak dilihat? Tapi, itu kan di dalam, nggak terlihat juga ketutup baju, nggak ada yang bakal tahu juga. Paling juga kamu saja yang lihat. Jauzan menjelaskan sambil melirik nakal. Ya, nggak apa-apa sih, tapi sebagai dokter aku menyarankan. Anyelir tidak melanjutkan ucapannya, bingung dengan pernyataan terakhir sang suami. Oke, lakukan apa yang kamu ingin lakukan, mau diapakan juga aku nurut, asal kamu bahagia. Potong Jauzan cepat. Mas, ini bukan mainan buat aku, bukan asal aku bahagia atau tidak tapi soal liji artis dalam penanganan sayatan luka operasi. Anyelir terkekeh dengan ucapan sang suami yang pasrah. Ya sudah sayang, aku manut kamu saja, percaya yang terbaik. Akhirnya Jauzan meyakinan. Anyelir terpaku sejenak, tidak ingin banyak berdebat, dia segera mengambil tindakan. Sebentar ya, biarkan saja, aku ambilkan anestesi lokal sama alat dan bahan bedah minor di ruang sebelah. Jangan disentuh loh. Pesan Anya ke suaminya. Iya, jangan lama-lama. Jawab Jauzan lemah. Anyelir lenyap di balik pintu ruang rawat inap. Sementara Jauzan terbaring menikmati rasa sakit pada sisi luar perutnya. Darah sudah terhenti, tapi luka itu terlihat menganga dengan salah satu benangnya yang terlepas. Tak berapa lama, Anyelir benar-benar datang dengan menenteng tas kotak yang langsung dibukanya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, sayang, lama sekali. Lelaki itu mulai berani protes. Anyelir hanya tersenyum tanpa menanggapi. Maaf, aku tadi persiapkan dulu. Oh ya, aku akan menyayat luka operasimu, kemudian menjahit ulang, ini sepertinya 2 atau 3 jahitan cukup. Tapi sebelumnya akan aku suntik anestesi lokal melingkar, supaya Mas lebih tenang dan gak ngerasa sakit, gimana? Siap ya? Terang sang dokter cantik. Duh, membayangkan saja ngilu sayang, kenapa harus disayat lagi sih? Protes Jauzan. Harus dibuat luka baru supaya jaringan bisa menyatu Mas, kalau dibiarkan seperti ini, jaringan tidak akan merekat, dipaksa pun gak bisa, penyembuhan lama dan hasilnya, bekas luka jelek, keloid, bahkan luka parut. Terang Anyelir lagi. Ya sudahlah, bismillah, apapun aku lakukan demi kamu, asal tidak melanggar syariat saja. Potong Jauzan cepat. Oke. Anyelir mengenakan maskernya, kemudian memakai sarung tangan karet. Setelah itu mengambil spuit steril 2,5 cm kubik dan menyedot obat yang katanya anestesi lokal. Disuntikannya melingkar pada luka dan... Astagfirullah, sakit, sayang. Akhirnya mengaduh juga lelaki ini, persis seperti anak kecil yang baru kenal jarum suntik. Kalau takut jangan dilihat Mas, sebentar kok, nanti nggak sakit lagi. Maaf ya. Sang dokter membujuk manja. Astagfirullah. Jauzan mengaduh lirih. Dia mencoba menahan diri merasakan jarum demi jarum yang masih saja menusuk pinggiran lukanya. Kapan semua ini berakhir ya Allah, batinnya.
Nah sudah, Mas fokus tidur saja ya, jangan melihat, aku akan mulai bekerja. Terang Anyelir sekali lagi. Oke. Suara Jauzan terdengar penuh ketegangan. Sejenak suasana sunyi. Hanya beberapa kali terdengar dentingan alat stainless yang membentur nampan. Entah apa yang istrinya lakukan. Jauzan merasakan lukanya seperti dicubit-cubit saja. Dan, akhirnya, 5 menit kemudian. Sayang, kamu lagi apa? Rasanya geli banget, apa sudah selesai? Tanya Jauzan penasaran. Geli? Aku sedang jahit lukamu, Mas. Gak sakit kan? Sebentar ya, 1 jahitan lagi. Sekarang lukanya rapi dan dipastikan akan kembali menyatu. Jawab Anyelir dari balik masker. 2 menit kemudian Jauzan melirik pada lukanya yang kini bersih dan kembali rapi dengan perban putih yang baru siap dipasangkan. Nah, gerakan dibatasi selama 3 hari ke depan. Insya Allah rekat kembali. Sementara Mas sholatnya sambil baring dulu ya. Ini otot kalau buat kontraksi terus-menerus, penyembuhannya akan lama. Kadang, kemudahan atau rusuk itu perlu kita ambil demi sebuah kesehatan. Ucap Anyelir lembut. Baik Bu Dokter, semua nasihat Ibu akan saya patuhi mulai sekarang. Tapi, masak iya aku nggak boleh tidur miring, harus telentang begini terus, capek tahu. Protes Jauzan. Boleh, tapi usahakan agar otot perut ini tidak kontraksi ya. Jawab Anyelir sembari membersih peralatan dan pekerjaannya. Dia kembali melepas masker dan sarung tangan, membuangnya ke tempat sampah medis di sudut ruangan dan mendekat ke sisi wajah sang suami yang kini terbaring dengan napas tertahan seolah menahan ketegangan. Terima kasih kerjasamanya suamiku sayang. Ucapnya lembut. Jauzan menoleh, menatap kembali lukanya, dan membantu sang istri yang kembali mengenakan baju kokonya. Masak begitu doang sih? Loh, terus harus bagaimana? Nya, sini, dekatkan wajahmu, aku ingin bilang sesuatu. Bilang saja Mas. Tapi, ini rahasia kita berdua. Sini, aku bisiki kok. Rahasia? Rahasia apa? Anyelir penasaran dan semakin mendekatkan telinganya ke arah wajah suaminya, dan... Cup! Jauzan mendaratkan ciuman pertamanya pada pipi sang istri dengan sangat sukses. Jangan ditanya, bagaimana perasaan mereka masing-masing setelah itu. Dingin dan halus, dengan aroma wewangian lembut yang khas membuat mata sang lelaki terpejam sesaat, seolah menikmati sisa aroma dan momen indah yang begitu singkat tersebut. Sementara Anyelir merasa seketika pipi dan wajahnya memanas. Tanpa sadar dia memegangi pipi kanannya lama. Baru kali ini dia mendapatkan kecupan penuh cinta dari seorang laki-laki. Dan benar-benar membuatnya panas dingin. Jauzan membuka matanya perlahan. Ditatapnya wajah cantik sang istri yang makin merona merah dengan mata sayu tersipu. Ini halal sayang, nikmat kan? Allah yang memberinya. Aku mau sekali lagi ya. Ih, gak Mas, lain kali ya, aku belum siap. Wanita itu langsung beranjak dan menyambar kotak bedah minor yang sudah beres kembali itu dan segera keluar ruangan. Sang suami menatap kepergiannya dengan senyum yang masih menghias bibir. Jadi ini masih dalam range normal dok? Maylin bertanya penuh antusias kepada sang dokter anak yang cukup dikenal namanya itu. Dr. Ferdian Nugraha Abiseka yang praktek di sebuah klinik ibu anak. Secara anatomis masih normal, tapi ini saran saya tetap dipantau lingkar kepala hingga usia dia 2 tahun, tujuannya mengetahui perkembangan otak. Nanti kalau ada abnormalitas akan diketahui. Saat ini karena bayi masih ukuran minggu, digenjot saja produksi ASI-nya, besarkan fisik bayi yang hanya 2 kilo ini. Sang dokter menjelaskan dengan penuh wibawa. Baik dok, jadi pantauan lingkar kepala itu setiap berapa lama? Setiap bulan, tapi per 2 minggu jika ibu penasaran, dibawa kontrol ke sini saja nggak apa-apa. Kita akan pantau perkembangannya. Memang saya curiga ini masih normal tapi batas minimal. Nah apakah karena usianya yang prematur, atau memang kraniumnya yang kecil, dalam arti perkembangannya memang mengalami masalah. Karena gini ya Bu, ini bisa saja masalahnya timbul saat tumbuh kembang pasca lahir, atau pada saat janin di perut ibu. Terang sang dokter. Melinda hanya bisa mengangguk. Baik dok, terima kasih, bulan depan insya Allah ketemu dokter lagi. Ucap Maylin dengan mata sedikit genit menatap sang dokter tampan yang kelihatannya masih bujang ini. Terlihat perawakan dan suaranya masih suara mas-mas. Ya, nanti bisa ketemu dokter Ida atau dokter Vera. Loh, memangnya dokter mau nggak di sini lagi? Rencana begitu, nggak tahu juga ini belum jelas. Jadi pengalaman ya dok? Anu belum ada yang endolisi ya dok? Kalau sudah ada keluarga lah, biasanya mikir ulang. Kelihatannya saya masih sendiri? Iya dok, tapi terlihat sayang anak, ya namanya juga dokter anak ya. Dokter Ferdi tersenyum ramah. Semoga segera ketemu jodohnya dok. Oh ya, kami pamit dulu, terima kasih. Oh ya, sama-sama, silakan. Maylin melangkah keluar dengan menggendong sang anak. Di luar, Mbak Mar menunggunya dengan penuh kekhawatiran. Bagaimana Bu?
Belum jelas, harus dipastikan dengan melihat perkembangan dia hingga 2 tahun ke depan. Tapi, tengkorak dia termasuk dalam ukuran minimal bayi seusianya. Ya, semoga saja dia baik-baik saja. Ucap Mailin. Iya, Bu. Mailin memberikan sang anak ke dalam gendongan Mbak Mar dan mereka melangkah ke arah parkiran mobil. Mbak Mar duduk di belakang sambil menggendong si bayi sementara Mailin menyetir di depan. Mbak Mar, kapan-kapan aku akan menengok papanya di lapas. Oh, iya Bu, mau ajak si dedek juga? Tapi sebaiknya menunggu dedeknya kuat dulu Bu, paling nggak saat usia 4 bulanan gitu, agar dia terlihat sedikit kuat dan montok. Dia kesulitan menyusu, aku khawatir dia tidak akan bisa montok. Ya, terus berusaha Bu, jangan menyerah. Kamu benar Mbak. Jawab Mailin sambil menghidupkan mesin mobil, baru saja mau menginjak pedal gas, sebuah panggilan masuk dari sebuah nomor tak dikenal, panggilan video. Melinda ragu membukanya, tapi sesaat kemudian dia memberanikan diri untuk membuka dan tiba-tiba, wajah sang suami muncul di layar. Eden terlihat tirus dengan kacamata minusnya. Tapi, wajahnya yang tampan dan selalu mempesonanya tak akan pernah lekang. Mas, katanya anak kita sudah lahir, mana dia? Suara Eden terdengar jelas, suara yang sangat dia rindukan selama ini. Itu di belakang, dia perempuan Mas, aku belum memberinya nama, mungkin kamu punya usulan? Ini nomor Pak Rusdi, kata beliau, kamu berniat mengeluarkanku dengan uang jaminan. Aku tunggu sayang, aku juga tak sabar ingin menggendong anak kita. Ucap Eden. Iya Mas, aku akan mengusahakannya. Tapi, bagaimana ya? Kenapa uangnya banyak sekali? Aku tidak tahu apakah benar harus sebanyak itu. Kita akan kehilangan sumber pemasukan kita Mas, jika SPBU itu kujual. Kita bisa pikirkan berdua nanti, sekarang yang terpenting aku keluar dulu. Papa kamu juga nggak mungkin melihat kita menderita bukan? Aku juga akan bicara dengan Mama, beliau pasti tidak akan membiarkan aku menderita. Ucap Eden. Melinda terdiam sesaat. Bangun Anggoro kini tentu tidak akan peduli sama sekali dengannya, sementara Mama Selina, beliau tidak punya power apapun, karena semua dipegang suaminya, sementara Bu Selvi, apa yang bisa diharap dari dia? Mailin. Iya Mas. Aku tunggu kabarnya ya, aku berharap kamu percepat prosesnya sehingga aku bisa bebas dari sini. Di sini sangat menyiksa. Iya, baik. Kleks. Video call dimatikan sepihak oleh Eden. Melinda mendesah berat, memikirkan beberapa hal yang kini begitu sulit untuk ditarik keputusan. Apa yang harus dia lakukan? Benar-benar dilema. Bab 76, transaksi saling menguntungkan. Lolos? Jadi dia gagal ditangkap. Wah, bahaya. Ya Pak, Hardi anak buah menantu Bapak menyampaikan pandangan bosnya tentang masalah ini. Yatini, dia sudah punya jaringan yang bisa mengendus segala pergerakan polisi Pak. Tapi sebelumnya minta maaf Pak, keputusan Anda, melaporkan dia dan penangkapan terbuka itu tidak tepat. Ucap Lukas pada Bangun Anggoro pagi itu. Jadi, apa maksud kamu? Aku salah bertindak? Bangun bertanya balik, gusar. Yatini atau Amarita ini, sudah lama bekerja di dunia hitam. Menurut saya, dia mungkin bukan sekedar mucikari, bahkan lebih dari itu. Lukas menambahkan. Dia punya bisnis ilegal? Apakah sudah diperiksa seberapa kaya dia saat ini? Dia punya 2 identitas Pak, kami sudah cek dan kedua identitasnya memiliki nick yang berbeda, entahlah, apakah benar ini orang merupakan 1 atau 2 orang yang berbeda. Tapi aset keduanya cukup mencengangkan. Terang Lukas. Dari cerita Kartinah, perawat itu, Amarita identitas yang dia berikan. Itu artinya, dia sudah bekerja sejak dulu di dunia hitam, sebelum melahirkan anaknya. Bangun menyimpulkan. Benar, bisa jadi memang dia sengaja memakai identitas nama Amarita agar tidak dikenal orang sekitar, dan terakhir dia kembali pada identitasnya, karena mengira nama itu aman buat dia saat ini. Terang Lukas. Hardi sepertinya banyak tahu tentang wanita ini. Lukas, coba kamu tanya dia, siapa tahu bisa memberi banyak informasi terkait Yatini ini. Wah, nggak berani Pak, dia hanya loyal pada bosnya, apalagi saat ini Hardi juga nggak tahu di mana rimbanya. Oh ya, hubungi saja Jauzan untuk memberitahu keberadaan orang itu. Sulit Pak, mereka sepertinya punya rencana sendiri. Saya tidak yakin menantu Anda akan setuju. Jauzan pasti akan mengiyakan permintaanku. Maaf Pak, dalam hal tertentu dia manut, menghargai Anda sebagai mertua, tapi bisa jadi akan berbeda urusannya ketika berhadapan dengan profesionalisme. Apalagi, beliau ini seorang pengacara yang sangat paham seluk-beluk hukum dan fisiologi kriminal, Pak. Jadi menurut saya, kita ikuti saja rencana Pak Jauzan, kalau perlu, kita tawarkan bantuan ke beliau, beliau sepertinya lebih menguasai kasus ini. Saran Lukas. Jadi maksud kamu tidak kompeten dalam hal ini? Aku juga kalah strategi dengan menantuku? Pak, kami tentu saja akan kerja maksimal. Tapi, Anda adalah panutan kami, apa yang Anda perintahkan, Kai akan lakukan. Oh ya, Pak Jauzan, dia memang masih muda,
tapi pengalamannya di dunia hukum kriminal cukup mumpuni. Tambah Lucas meyakinkan. Hah, kamu tahu banyak tentang dia, ngarang cerita atau tahu dari mana? Bangun masih saja bertanya miring dan mengecilkan menantunya. Banyak sumber Pak, Jauzan ini punya posisi penting di organisasi profesi. Namanya juga mulai dikenal sebagai advokat yang sering berhasil menggolkan kasus-kasus sulit. Tidak gampang meminta dia mendampingi kasus karena agak pilih-pilih orangnya. Tapi begitu mendampingi, akan all out. Selain itu juga didukung memiliki nama sebagai akademisi. Entahlah bisa demikian cepat dikenal, saya juga kurang paham, dan yang pasti, jaringannya cukup luas. Mungkin, karena sudah takdirnya jadi menantu Anda juga, sehingga banyak nilai plus yang harus disiapkan. Ucap Lucas setengah memuji. Hah, kamu bicara seperti ini berdasar fakta kan? Bukan karena tahu aku masih maju mundur menerima dia sebagai menantu? Hah, aku hanya ingin putriku bahagia. Ya, mau bagaimana lagi? Tapi aku akan pantau dia. Tidak akan ada ruang buat dia menyelingkuhi ataupun menyakiti anakku. Hah, modal tampang saja dia. Bangun semakin sebal. Pak Bangun, Anda salah kalau menganggap Jauzan itu modal tampang saja. Apa Anda pikir menaklukkan hati Mbak Anya itu mudah? Dr. Ferdian bahkan sampai mengorbankan reputasinya, dan tetap tak berhasil. Jauzan sudah banyak yang dia lakukan untuk putri Anda. Hardy sudah menceritakan semua ke saya. Jika tidak ada dia, mungkin Anda tidak akan melihat Mbak Anya lagi saat ini. Maksudmu? Melinda sudah pernah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Mbak Anya, dan apalagi kasus terakhir pembegalan itu, dan yang ketiga penikaman kemarin, itu targetnya kan juga putri Anda. Jauzan tahu dari beberapa orang informan yang dia tanam di klub malam tempat Amarita kerja, jadi dia pulang cepat, kembali ke Purwokerto meski urusan pekerjaannya belum selesai di Jakarta. Dia mau mengorbankan semua, waktu, kesempatan, harta, bahkan nyawanya demi putri Anda. Bagaimana putri Anda bisa mengabaikan dia? Lalu yang Anda inginkan lelaki untuk putri Anda yang seperti apa? Suara Lucas terdengar tenang tapi menusuk ulu hati Bangun. Benarkah? Bangun ternganga dan diam tak mampu berdalih lagi. Kini dia benar-benar merasa bersyukur atas pilihan putrinya, atas takdir yang menghampiri putrinya berjodoh dengan sosok Jauzan. Tapi, berita fakta tentang Melinda yang demikian berani ingin membunuh Anya, entah dengan alasan apa, cukup membuat telinganya memerah dan dadanya terbakar emosi. Kebetulan pada saat itu istrinya keluar dengan baju rapi dan pamit hendak pergi keluar sejenak bersama Bu Arifah. Ya, saat ini mereka terlihat sering bersama. Bangun tidak bisa menahan diri untuk mengira apa yang akan istrinya lakukan. Pak, Mama keluar dulu ya, sebentar sama Bu Arifah. Mau keluar kemana? Tanya Bangun penuh selidik. Belanja Pak, banyak kebutuhan yang habis. Nanti kalau Jauzan pulang gak enakan ditinggal-tinggal. Jadi Mama mau siapin semua sekarang. Nanti, besok-besok tinggal masak saja Pak. Jawab Selina lembut. Sama Bu Arifah? Apa itu yang ditentengan? Bangun masih saja bertanya. Oh, ini lauk buat Mailin. Kata Bu Arifah, Melinda paling suka rendang. Jadi kami buatkan untuk dia. Ya, sama Mama juga mau membelikan beberapa setel baju bayi. Kasihan dia sendiri. Mama juga berharap dia akan berubah menjadi kembali baik, Pak. Ucap Selina lagi masih dengan nada lembut setengah merayu suaminya. Kalau kamu masih mau menjadi istriku dan mau patuh taat padaku sebagai suami, maka jangan temui dia. Tiba-tiba nada bicara Bangun terdengar ketus. Pak, Mama gak kasih apa-apa. Hanya sekedar. Kamu tahu, dia adalah pembunuh. Bahkan Jauzan hampir kehilangan nyawa karena ulah ibunya Mailin. Anya terancam nyawanya karena dia dan ibunya. Selina, jangan menjadi baik yang malah mencelakai anakmu sendiri. Bangun cepat memotong. Pak, gak segitunya kali. Waktu itu kan mungkin dia masih terbakar cemburu karena Eden. Tapi sekarang, Anya sudah menikah dengan lelaki lain. Mana mungkin hal itu terjadi? Elak Selina. Namanya harimau, selamanya tidak akan menjadi kucing, Ma, apalagi jika dia dalam kondisi lapar. Dengar! Belanja boleh, tapi aku melarangmu menemui Melinda lagi. Gak usah beralasan, aku tidak mau mendengarnya. Bangun menutup komunikasi. Selina diam dengan muka cemberut yang tidak bisa dia tahan lagi. Kemarin sewaktu berkunjung, dia sudah janji akan membelikan beberapa baju bayi yang kecil menyesuaikan dengan bayi Mailin. Tapi, jika kondisinya seperti ini, apa yang bisa dia lakukan? Mulai sekarang, putus semua komunikasi dengan dia. Aku sedang konsultasi juga dengan Pak Berli, bagaimana agar aset yang dulu kuberikan itu bisa ditarik kembali. Ucap Bangun. Selina masih diam, mematung dengan ucapan suaminya. Jantungnya berdetak kencang dengan wajah memucat. Dia sangat tahu bagaimana Bangun Anggoro jika sedang marah, bisa memberikan kebutuhan irasional yang mengagetkan seperti keputusannya menceraikan dia beberapa waktu lalu. Iya Pak, kami hanya berbelanja. Saya yang akan mengingatkan Bu Selina untuk tidak mengunjungi Mailin lagi. Akhirnya Arifah bersuara. Bagus, pergilah, langsung pulang jika sudah selesai. Itu tentengan jangan dibawa, buat aku dan anakku saja.
ucap bangun. Ya, Pak. Akhirnya wanita itu menjawab pelan dan melangkah pergi dengan sedikit lesu. Sementara Lucas hanya bisa diam menunduk, tidak berani berucap sepatah kata pun tentang aksi bosnya pagi itu. Kamu masih saja kelapas menengok anak durhakamu itu? Berli berucap dengan muka keruh kala melihat istrinya berdandan pagi ini. Mau ke Purwokerto, nyari baju lebaran bareng dia, Pak? Jawab Selvi. Beneran? Jangan lupa tengok Mailin, kamu juga harus memberi perhatian ke dia, sekedar belikan apa buat bayinya. Iya, tentu saja, Pak, seperti pesan Papa kan? Kemarin Bu Selina menelponku, aku beri kamu waktu sekali lagi, Selvi. Ingat, aku suruh kamu merawat anak Eden, aku melarang keras kamu menengok, apalagi mengeluarkan Eden dengan cara apapun. Aku suruh kamu memperhatikan cucu kita meski dia lahir dari wanita nakal, tapi kau kan dulu yang kekeh menerima Mailin masuk keluarga kita? Pak, iya. Ucap Selvi takut-takut. Jika kamu tidak bisa melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan segan bersikap tegas. Jangan pernah menantangku dalam hal ini. Oh ya, ingatkan dia untuk segera menyelesaikan skripsinya. Aku akan stop uang saku dia jika dia tidak selesai semester ini. Tidak akan ada toleransi. Baik, Pak. Ma berangkat dulu, Pak. Ingat, Ma, jika kamu melanggar, aku bisa tahu, mataku ada di mana-mana. Jangan pernah juga menyogok si Karso. Dia akan menurut padaku daripada kamu. Aku yang menggaji dia. Iya, Pak. Karso adalah sopir yang mengantar Selvi kemanapun. Selvi segera berjalan cepat keluar rumah. Sungguh hari yang kurang bersahabat, pikirnya. Berli masih duduk santai di ruang tengah, menikmati hari libur di pagi hari. Sinar mentari yang mulai meninggi terasa memenuhi ruangan rumah. Angin dari arah laut bertiup lembut membawa kesejukan yang mulai menghangat. Pikirannya menerawang jauh mengingat segala peristiwa pada perjalanan rumah tangganya sejauh 36 tahun ini. Semua yang lancar dan baik-baik saja, berubah setelah peristiwa kecelakaan yang menimpa anak sulungnya. Kematian sang ayah yang mewariskannya usaha besar yang merubah hidup keluarga, bersama dengan pesan perjodohan yang dikiranya akan semakin menghangatkan suasana rumah dengan hadirnya cucu, malah menjadi petaka yang tidak karuan. Hadir Milinda yang menjadi pelakor di rumah tangga anaknya, hingga beberapa peristiwa yang menjadi aib yang memalukan nama keluarga Rajendra. Ya, dia tidak menyalahkan Eden, tapi dia hanya bingung, apa salah yang dia lakukan hingga hukuman ini datang pada keluarganya. Sungguh berat hidupnya saat ini tanpa sang ayah, tidak mudah ternyata menjadi nahkoda kapal bernama rumah tangga. Hanya abai sedikit saja, membuat kapalnya oleng dan hampir tenggelam. Tiba-tiba sebuah nada panggilan ponsel terdengar membuyarkan lamunannya. Berli enggan mengangkat karena ternyata tidak ada nama alias nomor asing. Tapi, dia juga penasaran ingin tahu siapa dan apa tujuan nomor tersebut menghubungi. Ya halo, Assalamualaikum, dengan Berli Rajendra. Dia akhirnya mengangkat panggilan tersebut. Waalaikumsalam Pak Berli, saya Jauzan Zuri, maaf mengganggu Anda pagi ini. Suara dari seberang telepon terdengar. Jauzan? Artinya, Pak Jauzan putra Pak Amin Zuhri? Tanya Berli terbata. Nyi Pak Berli, mohon maaf, saya hanya ingin memastikan lagi. Kemarin ada yang menghubungi Papa saya terkait salah satu aset SPBU atas nama perusahaan Anda yang katanya akan dijual sahamnya, atas nama Melinda Nganing Ayu. Suara dari seberang langsung to the point. Berli terlihat kaget. Melinda ingin menjual sahamnya? Berli sangat kaget. Apakah Melinda berniat mengeluarkan Eden dengan uang tebusan? Oh, itu masih belum jelas apakah akan jadi dijual atau tidak, tapi kepemilikan saham tidak sepenuhnya punya dia, karena... Baik, saya paham. Saya hanya berpesan, saya berani memberi harga tertinggi untuk membeli saham dia. Itu saja. Sebagai imbalan, saya akan batalkan lelang tanah saya yang di Jalan Gerilya dan akan saya berikan ke Anda dengan harga pasar. Bukankah Anda butuh tanah itu? Suara Jauzan mantap seketika membuat Berli bertambah kaget. Dia sangat tahu tanah strategis yang menjadi rebutan beberapa pengusaha itu adalah milik Amin Zuhri yang rencananya minggu ini akan dilelang. Harganya pasti akan melambung tidak masuk akal. Tentu saja tawaran ini sangat menarik. Dia akan mendapat keuntungan berlipat jika benar tanah itu sampai ke tangannya. Wajahnya langsung sumringah. Benarkah? Anda tidak sedang bergurau? Tentu saja tidak. Jawab Jauzan singkat tapi cukup mengena. Pak Jauzan, saya belum mendengar kabar tentang penjualan saham itu secara langsung. Belum ada konfirmasi ke saya, tapi jika memang iya, saya akan kabari Anda dan akan memprioritaskan Anda sebagai pembeli pertama jika pasti. Baik? Jawab Jauzan. Oh ya, dia mungkin akan keberatan jika langsung berhadapan dengan saya, maka nanti, anak buah saya yang akan mengurusnya bernama Pak Hardi. Gunakan nama dia untuk administrasi awal, selebihnya saya akan mengabari. Lanjutnya. Baik, siap. Saya tunggu tindak lanjut untuk tanahnya, Pak. Kapan kita bisa bertemu? Tentang tanahnya,
esok lusa hari Kamis di rumah saya akan share lokasi dan Anda bisa datang langsung transaksi dengan notaris kami, atau mau bawa sendiri juga boleh. Baik, siap. Tapi, kenapa tidak esok saja Pak? Saya masih di rumah sakit, mungkin esok baru bisa pulang, saya juga perlu pemulihan. Ya, nanti saya hubungi lagi jika saya bisa pulang lebih cepat. Dalam kondisi sakit saja masih bisa mengurus pekerjaan, benar-benar pekerja keras. Baik Pak, semoga segera sembuh. Ucap Berli dengan penuh sumringah. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berli tersenyum penuh kepuasan sebuah proyek besar dengan keuntungan tinggi di depan mata. Dia akan segera menghubungi pengusaha yang akan mendirikan showroom besar-besaran itu hari ini juga. Jika perlu, dia akan survei langsung tanahnya hari ini juga. Bab 77. Ucapan pamit sang dokter anak. Langit Purwokerto malam ini tampak gelap. Gerimis turun rintik dengan angin yang bertiup santer. Udara berhembus dingin menusuk tulang, seiring suara beberapa masjid melafalkan niat puasa esok hari sebagai pertanda berakhirnya sholat tarawih. Anyelir mengakhiri tahiyat akhirnya pada rakaat ke-11 malam ini. Sementara sang suami, Jauzan, terbaring dalam bed pasien dan telah sedari tadi menyelesaikan sholat fardhunya. Jauzan mengalah dan mendengarkan nasihat sang istri untuk mengutamakan kesembuhannya terlebih dahulu dengan mengerjakan yang wajib saja dahulu sesuai kemampuan. Sayang, minta tolong jendela ditutup, tapi AC nggak usah nyalain dulu ya. Pinta lelaki itu tahu istrinya menyudahi sholatnya. Iya mas, terima kasih. Ucap Jauzan tulus. Jauzan terlihat merapikan selimutnya. Mas, apa mas ngerasa dingin? Atau nggak nyaman? Dingin iya, sedikit, habis punya istri tapi nggak disentuh. Kalau soal nyaman saja sih, selama ada napas kamu di sisi aku, hidup ini serasa indah. Tiap detik tiap waktu bak terbang di kelopak mawar, terbuai dan nyaman dipenuhi aroma wewangian. Lanjut Jauzan lembut dengan nada rendah. Tatapan matanya yang tajam itu terlihat meneduh menatap sang istri yang cuek melipat mukena dengan kerling menggoda. Di kelopak mawar? Awas saja ya, nanti kena duri. Jawab Anya sembari tersenyum mengejek. Wah, sudah, kemarin ditusuk-tusuk jarum, sampai belasan kali, dikira kulitku nggak ada sarafnya kali ya? Nasib punya istri dokter mah, jadi bahan praktek. Seloroh lelaki tampan itu yang seketika membuat Anyelir terkesiap tidak enak. Mas, memang harus gitu nganestesi lokal, buat ngeblok saraf biar nggak sakit saat tindakan. Elak Anya. Ya, untung suami sendiri. Jauzan bergumam lirih yang tetap saja terdengar. Tapi memang prosesurnya gitu mas, sama pasien lain juga aku akan perlakukan sama. Anya sekali lagi berdalih dengan ucapan serius sembari mendekat. Oh ya? Nada Jauzan seolah tidak percaya. Anyelir mendekat gemas siap mencubit atas ucapan sang suami yang seolah seperti underestimate terhadapnya. Sudah nggak boleh banyak gerak, sholat disuruh sambil tiduran, makan bubur bayi. Ya sudahlah, aku rela, entah sampai kapan. Jauzan mulai berani mengeluh. Katanya rela, jadi rela atau terpaksa? Anyelir mendekat, menatap manik mata sang suami yang terbaring telentang. Ya, berharap setelahnya, ada kenikmatan dan cinta di setiap tatapan mata istriku. Tatapan mereka beradu. Ada senyum manja yang tergambar dari masing-masing mereka. Senyum tanpa kata yang dengan itu mampu menyelami isi hati masing-masing. Anyelir membuang muka, terlalu grogi mendapat tatapan lekat sang lelaki tampan. Pipinya memerah tak kuat, sembari mencari pelarian topik yang sekira masih logis guna mencairkan suasana. Maaf, semua demi kesembuhan mas. Akhirnya Anyelir menjawab polos. Oh, selalu kumaafkan sayang. Jawab lelaki tampan itu masih dengan tatapan yang sama, tanpa berkedip, seolah enggan melewatkan sedetik pun pemandangan indah wajah cantik sang istri di hadapan. Mas, jangan natap kayak gitu. Kenapa? Halal kok, aku sedang menikmati sesuatu yang kuperjuangkan sejauh ini. Nikmat sekali, Masya Allah. Jauzan menggelengkan kepalanya seolah heran dengan perasaannya sendiri. Anyelir makin solteng. Aku cek lukanya ya mas. Anyelir duduk di sebelah ranjang sang kekasih sambil menyibak baju memeriksa luka yang kemarin ditanganinya. Kini terlihat baik tanpa ada rembesan darah lagi. Beberapa saat kemudian ditutupnya kembali baju Jauzan dan... Sudah malam, aku ngantuk mas, istirahat dulu ya. Anyelir beranjak tapi tangan Jauzan begitu cepat menangkapnya. Mas? Anyelir sedikit tersentak. Anya, kamu lebih cantik dari yang aku kira, aku tak bisa berhenti mengagumimu. Ucapan lelaki itu jujur sambil mengurut meraba tangan istrinya lembut. Jauzan yang dikenalnya baik ternyata tukang gombal juga ya, batinnya.
Apa memang fitrah laki-laki semua punya modal gombal? Jangan ngegombal mas, basilah. Tepisnya. Tapi tangan Koko itu makin erat saja menggenggam. Biarin, sama istri sendiri kok. Tapi jujur, beneran, aku melihatmu gak secantik ini sayang sebelum kamu aku nikahi. Sumpah demi Allah, dia yang telah memperindah dirimu setelah kita halal sayang, ini adalah karunia. Jangan dikata bagaimana jantung Anya berdetak mendengar rayuan maut Jauzan. Apalagi yang mengucapkan adalah sosok tampan penuh karisma. Duh, mas stop natapnya. Jantungku serasa mau copot. Pekik hati Anyelir, apalagi tangan kekar lelaki itu, kini semakin erat saja menggenggam jari jemarinya. Jujur, ada kehangatan dan ketentraman, serasa terlindungi dan dicintai secara ugal-ugalan. Duh, makin tak karuan ini hati. Dag. 3 tahun menikah dengan Eden, tidak pernah dia mendapat perlakuan semanis ini. Daduh, parah banget. Hati oh hati, kenapa jadi gak karuan gini? Kenapa? Gak usah grogi. Jauzan melepas satu tangannya, menarik punggung sang istri untuk mendekat ke arah wajahnya yang terbaring. Wajah keduanya menegang, tapi... Tok. Assalamualaikum. Anyelir cepat mengangkat kepalanya, tapi tangannya masih tertahan dalam genggaman Jauzan. Wah, waalaikumsalam, Pak. Wajah Anya seketika beku tak bisa berucap. Papa. Jauzan menengok kaget atas kedatangannya Bangun Anggoro, sang mertua yang tiba-tiba malam itu. Apalagi cuaca luar juga sedang gerimis, adakah hal penting yang ingin segera beliau sampaikan? Maaf, Papa mengganggu momen kalian. Gak apa-apa, justru mengingatkan kami agar gak kejauhan, ingat badan masih belum layak. Ucap Jauzan tanpa malu. Hah, maaf. Bangun mendekat kikuk melihat keintiman interaksi sang anak dan menantunya. Ada apa, Pak? Apa terjadi sesuatu pada Zio atau? Anyelir mulai khawatir dengan ekspresi muka sang papa. Gak ada, semua baik-baik saja. Papa cuma mau ngobrol sama suami kamu. Jawab Bangun. Kalau begitu, Anya istirahat dulu, Pak. Capek. Pamit Anyelir menuju bednya di tempat berpisah yang masih satu ruangan dengan sang suami. Jauzan dengan terpaksa merelakan tangannya melepas sang istri. Sayang? Ya. Anya membalik dengan panggilan sang suami. Baik, kamu istirahat saja. Takutnya nanti kecapekan. Ucapan Jauzan membuat Anyelir mengernyitkan dahi, tapi kemudian kembali melanjutkan langkahnya menuju ruang lain di sisi kamar tersebut. Sementara Pak Bangun mengambil kursi dan mulai duduk di sebelah sang menantu yang terbaring di bed pasien dan terlihat makin sehat. Ada apa, Pak? Papa, mau bertanya tentang aset Papa yang dulu punya Anya kemudian diambil Melinda. Kamu kan pengacara, paham hukum. Menurut kamu, bagaimana cara Papa mengambilnya kembali? Aset yang dimaksud Papa apakah saham 2 SPBU itu? Jauzan memastikan. Ya, kamu tahu ternyata, benar sekali. Saham itu sudah resmi atas nama Melinda, Pak. Tidak bisa ditarik lagi. Apalagi, ada hubungan rumit yang tidak jelas antara Papa, Anya, dan Maylin. Lagi pula transaksi terakhir yang dulu terjadi adalah antara Anya dengan Maylin. Tidak ada nama Papa dan di sana sudah sah di hadapan notaris Anya menyerahkan sahamnya utuh kepada Melinda tanpa imbalan sepeser pun. Jauzan menjelaskan. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa Anya bisa sebodoh itu? Tidak bodoh. Waktu itu dia hanya menginginkan keselamatan ibunya, Bu Arifah, yang dia tahu sebagai satu-satunya keluarganya atas ancaman Maylin. Maksud kamu, Maylin mengancam keselamatan Bu Arifah? Kala itu dia begitu jumawa sebagai putri kandung Papa. Dan Anya hanya menyelamatkan hidupnya dan keluarganya yang begitu kecil dan lemah. Pa, saya pun tak bisa berbuat apa waktu itu. Bahkan hingga kini penyesalan itu selalu hadir, mengingat kesedihan Anya menandatangani lembar balik nama saham. Saya hanya terpikir melindungi dia dari bahaya, tanpa mampu berbuat apa. Ya Allah, ternyata putriku semenderita itu, dan aku baru menyadarinya saat ini. Papa tidak usah khawatir, saya ada rencana buat Anya, saya pastikan apa yang menjadi hak dia akan kembali padanya. Ucap Jauzan mantap dan penuh yakin. Maksud kamu? Kamu akan usahakan saham itu kembali ke Anya? Kamu akan membelinya lagi? Benar sekali. Hah, kamu memang hebat. Papa akui keseriusan kamu mencintai putriku. Tidak salah aku merestui kamu, aku titip putriku ya, cintai dia dan lindungi dia. Aku sungguh sangat lemah, jika kamu butuh bantuan, bilanglah, Papa akan selalu siap sedia. Untuk saat ini belum, Pak, tapi kedepannya, saya tentu butuh dukungan dari Papa. Oh ya, bagaimana lukamu? Anya cerita ada luka infeksi dari operasimu. Sudah membaik, ada dokter 24 jam di samping. Papa nggak perlu khawatir. Iya, kamu benar, ya sudah, rasa Papa jadi lega. Papa, pulang dulu ya, sepertinya istrimu juga sudah tidur, kalian cepatlah istirahat, kamu cepat sembuh, agar bisa segera kasih cucu ke Papa. Makasih, Pa.
Jauzan tersenyum bahagia. Sama-sama. Pak? Ya, nanti sepulang dari rumah sakit, saya boleh pulang ke rumah Anya kan? Tentu saja. Itu kan rumah kamu sendiri. Itu rumah Anya, Pak. Sertifikatnya kan atas nama dia. Ya rumah kalian, Papa nanti juga akan kembali ke Jakarta sama Mama. Kalau Bu Arifah, nggak tahu ke depannya, terserah kalian saja. Tapi saran Papa, biarlah hidup bareng kalian tanpa mengganggu. Orangnya juga baik. Iya Pak, itu perkara mudah. Saya juga sudah lama mengenal beliau. Ya sudah, Papa pamit ya. Salam buat Anya kalau dia bangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun menepuk pundak sang menantu sebelum kemudian berbalik pergi melangkah ke pintu. Ruang rawat inap kembali sunyi, suara dengkuran halus dari bed penunggu pasien terdengar. Jauzan tersenyum tipis, mengetahui istrinya sudah kecapaian duluan tertidur. Langit cerah, hujan semalam menyisakan embun yang masih menempel pada pucuk-pucuk daun akasia di samping rumah sakit besar itu. Tanah basah dengan aroma harum khas yang mengeluarkan kesuburan, turut menghias pagi diiringi nyanyian burung di atas dahan pohon yang merdubak buluh perindu. Ruang rawat inap VVIP 5 masih tertutup rapat. Meskipun demikian, Anyelir sudah sedari tadi pagi bangun, membantu sang suami menyelesaikan keperluannya di kamar mandi, juga membantu menyekat tubuh kekar suaminya agar bisa kembali segar. Tak lupa dengan sangat telaten, Anyelir menyuapi suaminya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Ini yang kali kedua, menjadi sosok istri yang merawat suami sakit. Bedanya, jika dulu ketulusannya tak terbalas, kini semua selalu berbuah manis, dan bahkan suaminya mencintai dan memberi dengan sangat ugal-ugalan di belakangnya. Mas, aku keluar dulu ya, perutku agak kedinginan, aku perlu minyak kayu putih, tapi persediaan yang di tas habis. Pintanya pada sang suami pagi itu. Kamu telepon Hardi atau Antok saja sayang, biar dianterin, tinggal bilang saja apa mereknya, cari aman, lagi pula aku tidak ingin ditinggal lama-lama. Jawab Jauzan kalem. Mas, ini rumah sakit, aku biasa kerja di sini, hanya di apotik dalam. Lagi pula suasananya juga sudah ramai, mana mungkin ada penjahat mau beraksi, dan satpam juga yang keliling di jam segini. Jawab Anyelir. Sayang, Mas, jika keluar rumah sakit lah, aku pasti akan menghubungi Pak Hardi. Ini kan hanya ke apotik rawat inap kok. Baiklah 10 menit ya, kita akan pulang jam 10, jangan lama-lama, misal ngobrol sama orang harus beritahu aku. Jauzan memberi syarat. Iya, mungkin gak akan sampai 10 menit. Ucap Anyelir. Baik. Wanita itu keluar sambil menyambar dompet. Dirinya terlihat rapi pagi ini dengan gamis biru muda dan jilbab putih motif biru bunga. Terlihat sungguh anggun meski tanpa sapuan makeup. Anyelir berjalan cepat ke arah apotik rawat jalan. Seperti rencana awal, dia membeli minyak kayu putih juga beberapa camilan kesukaan di antaranya coklat batang 1 buah. Setelah membayar dia segera berbalik. Dan, tanpa dia ketahui, sedari tadi sosok tinggi dengan kacamata yang sangat familiar itu mengikutinya. Dok, ini tambahan coklat buat kamu, terimalah, hari ini, aku pamit, aku jadi pergi, kembali ke Jakarta untuk praktek di sana. Ucap sang dokter tampan sembari membenarkan kacamatanya. Tangannya masih terulur menyodorkan 3 batang coklat yang dia tahu adalah makanan favorit Anyelir. Aku tahu kamu sudah menikahi Jauzan, aku tidak ingin mengganggu kalian lagi. Jika kamu enggan memakannya karena membenciku, maka berikan pada anak Jauzan atau orang lain, aku pastikan ini aman tersegel. Lanjutnya, Anyelir diam terpaku tidak mampu menjawab sepatah kata pun. Dok, maafkan aku. Akhirnya itu kata yang terucap. Kamu tidak salah, justru aku yang salah. Tukasnya. Tapi, kenapa kamu yang pergi? Ini rumahmu, harusnya aku yang... Suara Anyelir tercekat. Karena aku tahu diri, aku bisa terus di sini, karena aku membangun karirku dari nol juga di sini. Tapi jujur, aku tak sanggup menerima kenyataan tentangmu. Aku tak sanggup bertemu kamu lagi, tapi untuk terakhir kalinya, aku ingin dikenang dalam kebaikan oleh hatimunya. Suara Ferdi terdengar sendu. Ferdi, aku doakan kamu bahagia, suatu saat semoga kita bisa bertemu dengan kondisi yang lebih baik. Aku doakan kamu mendapat yang lain yang lebih baik segalanya dari aku, Fa, kamu layak. Terima kasih, tapi itu adalah pernyataan yang, sudahlah, jaga diri kamu baik-baik, namamu akan selalu ada di hati aku. Ferdi memaksa meletakkan 3 batang coklat di tangan Anyelir sambil melangkah menjauh. Sementara Anyelir hanya diam terpaku, dengan terpaksa menerima pemberian itu sambil menatap punggung sang dokter lajang yang menjauh pergi.